mulai dari kecil, tetapi semangatnya yang besar. Salam jumpa bersama saya Roy Berti at my YouTube channel Manado CRTV. Sekarang saya sedang berada di objek wisata Rumah Alam. Itu lokasinya di Outer Ring Road Manado. Ya, bersama dengan Pak Alexander Chang, pemilik dari objek wisata Rumah Alam. Salam sehat Pak Alex. Salam sehat Pak Roy, mantap. Mantap, oke. Jadi sebelum itu, sebelum saya bertanya-tanya, saya akan menginformasikan lagi bahwa Pak Alex Chang ini bukan hanya pemilik dari Rumah Alam ini, tetapi juga banyak objek wisata ya yang dimiliki oleh Pak Alex Chang, termasuk Kaisanti yang ada di Woloan, Tomohon, juga Arung Jeram ya. Iya, salah satunya. Kemudian ada juga yang di Danau Lino, namanya apa itu Pak? Sementara On Progress Santilino. Oke. Jadi untuk saat ini Anda bisa saksikan, saya nanti akan cerita bincang-bincang dengan Pak Alex, kisah ya, bagaimana seorang pengusaha muda bisa sukses dalam usaha pariwisata, terutama di Sulawesi Utara. Jadi sekali lagi selamat pagi, salam sehat Pak Alex. Jadi pertama mungkin yang perlu saya ingin tahu, kapan Pak Alex mulai berbisnis, buka usaha? Mulai berbisnis, ya saya mulai usaha itu, ya kalau bilang mulai usaha, mulai dari SD saya sudah jualan es, jualan bikin lotre untuk teman-teman. Mulai SD itu. Dari SD sudah jualan Ya, es? kita Kenapa sampai mesti jual es Pak? kebetulan saya dari Selat Panjang ke Riau itu, ya kebetulan kita di lingkungan Konfusius, jadi rata-rata Chinese di sana begitu ya, mungkin terbangun jiwa entrepreneur. Oke, terbangun jiwa entrepreneur. Ya, dari SD sudah bikin es. Apakah ini karena diajak oleh orang tua atau memang kemauan diri sendiri untuk buat es? Kemauan diri sendiri lah. Kita dulu waktu kecil-kecil dengan adik saya, kita taruh es di termos, kalau ada acara 17 Agustus di lapangan, ya kita pergi jualan itu. Jadi saat dapatkan pendapatan senang. Iya, memang aneh juga itu, kita kalau pikir-pikir ya bisa sampai kayak gitu ya, tidak disuruh, tetapi itu memang ya itu mungkin di lingkungan Konfusius ya yang Jadi mengajarkan gitu. lingkungan mempengaruhi. Iya, Lingkungan mempengaruhi. Iya. Nah, sejak kapan Pak Alex itu datang ke Manado dan tertarik dengan dunia pariwisata? Saya hadir di Manado tahun 97 sebelum Krismon. Iya, 97. sebelum Krismon. Saya bikin pabrik roti, ya memang Tuhan sayang. Rotinya itu booming, kita hampir bikin 24 jam, produksi 24 jam tahun 97. Ya, kemudian dari pabrik roti sekitar tahun 2000 kita bikin mulai Cikala Shiatsu. Oh, Mulai bisnis yang berhubungan dengan jasa. tapi pabrik rotinya jalan terus atau? Pabrik rotinya saya udah turun ke jasa, pabrik roti saya kasihkan ke adik saya. Oh, Sekarang mereka tetap eksis dan semakin besar di Kalimantan. jadi Cikala Shiatsunya bukanya di Kalimantan atau di sini? Dia di sini. Oh, Di sudah sini. datang di sini. Iya, Bukan. 20 tahun Cikala Shiatsu tidak terasa itu. Cikala Shiatsu sama House of Dura itu. House of Dura, ya. Tidak terasa 20 tahun. Cikala Shiatsu berdiri pun kita menghadirkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Kalau saya sukanya sesuatu yang menembus batas.
Artinya menembus batas apa ini Pak Alex? Ya, waktu itu kita tahu tahun 2000-an untuk pijat itu pasti image-nya itu negatif. Ya, negatif. Kebanyakan orang tahunya pijat itu yang plus ya kan. Tapi ya, saya sering antar almarhum bapak saya suka masak di Grand Puri Spa yang memang juga bersih. Saking sudah terlalu seringnya kita bilang sama Pak, waduh Pak, Lebih baik buka bisnis sendiri ya. daripada seminggu 3 kali lebih baik kita buka sendiri toh. Saya buka sendiri. Bapak saya bilang oke. Bapak saya setuju. Besok saya langsung cari tempat, 1 hari dapat itu. Dapatnya di Tikala. Dapatnya di Tikala. Harusnya tempat yang lain, tiba-tiba pemiliknya datangi kita, dia tawarkan dengan harga yang sangat murah, 5 tahun itu 30 juta sewa. 5 tahun 30 juta. Tambah renovasi kita dikasih lagi bonus 3 tahun. Jadi 8 tahun itu 30 juta. Mulai 30 juta. Yang penting direnovasi. Dan sampai sekarang eksis. Itu berapa jumlah karyawan di Tikala Shiatsu? Jadi Tikala Shiatsu itu awalnya itu mulai dari 2 terapis. Ya, toh? 2 terapis dan sampai sekarang senior 2 itu masih ada. Sudah 20 tahun. Cabang sudah lumayan, kita ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera. Tetap kita bawa nama dari Manado, tetap Tikala Shiatsu. Tikala Shiatsu. Wow. That's what we call super double mantap, guys ya. Nah, dari Tikala Shiatsu kok bisa, ini jasa Tikala Shiatsu, tapi bisa merambah ke dunia jasa lainnya, terutama pariwisata itu bisa diceritakan kenapa sampai bisa tertarik dengan. Jadi kalau mau bilang cerita bisnis itu, saya kadang tuh bukannya karena saya mau begini begitu, tapi semua sesuai dengan suara hati. Ya kan? Oh, Jadi percaya tidak percaya, saya dalam berusaha itu mengerjakan apa yang saya suka. ya. Mengerjakan apa yang saya suka, dan saya memang merasa juga dikasih talenta itu bikin sesuatu yang bagaimana orang bisa menikmati. menikmati. Jadi pas lah dunia pariwisata ya. Ya, Iya. Oke, jadi sekarang ini Pak, contoh rumah alam sendiri. Ini kan rumah alam besarnya berapa? ini sekitar 10 hektar. Iya, saya lihat memang besar sekali. Ada banyak wahana saya lihat, ada kolam renangnya, kemudian ada rumah makan. Ini juga ada untuk acara-acara pesta. Iya, ini ada wedding sebentar malam. Jadi pertanyaan saya ini total keseluruhan karyawan Bapak sekarang ini di Sulawesi Utara aja itu berapa Pak? Ya, ya. Minta maaf juga saya nggak pernah hitung. Bisa 100? Ya, Lebih kurang? ya. Oh lebih? Nah, saya untuk bagian admin, untuk bagian perkantoran Ada orang sendiri? orang. Nah kalau dia 100 ini apakah semua tetap kerja di masa new era new normal atau ada yang kena PHK? Sebagian yang usahanya kita karena edaran dari pemerintah tutup, itu kita rumahkan. Kecuali manajer-manajer yang masih mau kerja, ya kita kumpulkan untuk siap-siap. Ya, jadi marketing online kita tetap berbenah. Ya, siap-siap lah. Jadi dalam bisnis ini bisa pandemi kan saya bagi 3 tahap. Masa bersiap-siap, itu bersiap-siap dalam artian itu mana tempat kita yang perlu direhab, bisa tutup kita rehab. Gitu. Kemudian ya harus bersiap-siap. Kita minta maaf dulu, saya bilang. Pertama itu kita bertahan dulu waktu itu. Begitu pandemi datang, bertahan dulu kita. Disuruh work from home ya, memang work from home terus. Setiap hari kita tiduran, nonton TV, tidur, melantai terus.
Ya saya pikir ya tidak bisa kayak gitu juga terus-terusan. Akhirnya kita mulai berbenah, kita siap-siap semua. Ya tetap, Jadi harus bangkit ya. ya tetap siap-siap kita mulai bikin video-video new normal. Staff kita mulai kita latih new normal, mulai lihat YouTube, mulai berkoordinasi dengan dinas-dinas pariwisata yang Pak Henry Kadispan Provinsi itu luar biasa, dia selalu komunikasi tuntun terus, kasih semangat terus. Ya Kadispar lain juga bagus, kita komunikasinya cukup bagus. Jadi kita disuruh siap-siap, Pak Alex bikin video-video, siapin tempatnya, pasang wastafel itu termogan, toilet segala macam disiapkan untuk new normal itu kita siap-siap. Nah sekarang ini saatnya kita ada action, ya saatnya kita action. Di Tomohon termasuk ada 3 destinasi yang diizinkan secara resmi dengan surat dibuka kembali. Ya bersyukur Kaisanti salah satu yang dipilih untuk Dibuka kembali. secara Oke, jadi Kaisanti salah satu yang di Tomohon sudah diizinkan untuk dibuka kembali. Jadi guys, if you wanna come to Kaisanti, ya, Kaisanti is ready to welcome. Boleh begitu Pak Alexa? Nah, pertanyaan mungkin yang soal apa sih yang Bapak pernah merasakan yang paling sulit selama berusaha, ya? Yang terasa memang ya mungkin punya masalah, mungkin tidak didukung oleh keluarga atau masalah-masalah lain yang paling terasa sulit itu menurut Pak Alex. yang terasa sulit. Ya saya rasa ya, gimana ya, saya bilang saya mengerjakan sesuatu yang apa yang saya suka, kadang orang juga nggak yakin. Oh ya. iya, oke. Ya, tapi dalam menjalankan itu tantangan tetap ada. Ya. Nah mungkin ini yang terakhir, Pak Alex bisa mungkin memberikan kata-kata motivasi ini bagi para penonton YouTube channel Manado Siar TV. Ya, saya juga nggak berani ngomong motivasi bagaimana. Jelas di Sulawesi Utara ini banyak orang yang lebih hebat dari saya. Ya, saya mungkin lebih ke berbagi pengalaman saya saja. Ya, dalam berbisnis itu, ya saya kasih contoh lah, tiga usaha saya yang mungkin bisa dijadikan motivasi. Kita mulai dari yang pertama, Tikala Shiatsu itu dalam berusaha itu jangan berpikiran itu dari bikin besar, gitu. Ya, Tikala Shiatsu mulai dari 2 terapis, dari rumah kontrakan, ya dari rumah yang sangat sederhana, ya hari ini dia berkembang menjadi puluhan. Ya, jadi itu motivasinya itu melangkah dulu lah. Apapun kalau cuma sekedar cita-cita tidak melangkah itu belum apa-apa. Gitu. Jadi mulai dari kecil tetapi semangatnya yang besar. Sip, oke. Yang kedua, saya kasih contoh rumah alam, gitu. Rumah alam itu saya waktu ini tempat ada kira-kira sudah 10 tahun yang lalu. Ya, itu ada Mas Eko, salah satu tangan kanan saya, dia sampaikan begini, Om kalau nggak mulai bikin apa-apa di sini sampai 10 tahun lagi tempat ini belum mau jadi apa-apa, tetap dia seperti kayak gini. Ya, nah itu lagi kita mengajarkan bahwa apapun itu dimulai dulu langkah pertama. Langkah pertama akan membawa kita itu menikmati langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah selanjutnya sampai jadi rumah alam 10 hektar ini. Yang ketiga lagi yang saya mau kasih contoh itu mungkin Kaisanti, gitu. Ya,
kembali lagi Kaisanti itu berawal dari lahan cuma 3.500 meter. Itu bisa jadi salah satu destinasi salah satu yang terfavorit gitu, terinstagramable mungkin ya. Sekarang udah didatangin Pangeran Georgia, Ratu Georgia, para duta besar, banyak pejabat-pejabat dari luar daerah dan daerah sudah datang. Ya, itu juga membuktikan bahwa jangan membayangkan terlalu besar, gitu. Yang ada saja dimulai, ya sambil kita menikmati proses. Menurut saya menikmati proses. Jangan juga kembali lagi harus yang besar-besar. Ya. Saya mau kasih tahu rahasia, gitu, rahasia. Ya, rahasia membangun destinasi itu ya, supaya Sulut lebih banyak destinasi, supaya Sulut lebih maju, supaya kita sinergi, ya, destinasi itu harus sinergi, bukan saingan. Semakin banyak destinasi di Sulawesi Utara itu kita sinergi, Sulut akan semakin dikenal dan kita semua yang ada di Sulut itu akan semakin maju menurut saya. Tipsnya itu adalah temukan spot, ya, temukan spot di desa Anda, di kampung halaman Anda bisa mencari spot yang masih tersembunyi, asalkan dia bagus alamnya, dia instagramable, dia punya kekuatan luar biasa. Nah, bisa dikembangkan dari spot dari tempat yang kecil, gitu. Ya, zaman sekarang kita sudah tidak perlu lagi memikirkan biaya promosi yang besar, ya. Mesti pasang banner supaya orang tahu, mesti pasang iklan di majalah supaya orang tahu, sudah tidak perlu. Sekarang asalkan tempatnya bagus, tamu-tamu yang datang itu dengan sendirinya akan foto dan masuk di media sosial, Instagram mereka dan segala macam, otomatis akan viral. Jadi temukan dulu titiknya, dan Anda juga nggak usah pikirkan, waduh, lokasi saya tersembunyi di dalam hutan mana, enggak, gitu. Jalannya belum banyak orang kenal, tidak apa-apa. Sekarang ada Google Map, gitu. Tinggal Anda masukkan titik lokasi Anda dengan tuntunan Google Map akan sampai. Jadi, ya, rahasia yang mau saya berbagi itu semua kita temukan spot di Sulawesi Utara supaya kita lebih dikenal di mata dunia. Oke, terima kasih Pak Alex ya. Jadi itulah Pak Alex memberikan satu rahasia. Temukanlah satu spot atau beberapa spot lebih bagus ya. Yang penting punya daya tarik alam yang luar biasa ya. Dan juga mulailah dari yang kecil. Jangan langsung berpikir yang besar-besar, mulai dari kecil melangkah. Dari melangkah, akhirnya bisa terbuka jalan jadi sukses seperti Pak Alex. Oke, demikian wawancara saya dengan Pak Alex Chang, ini pengusaha muda yang sukses di Sulawesi Utara, memainkan usaha-usaha di bidang jasa pariwisata. Oke, sampai jumpa.